Yang mulia Majelis Hakim masuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Sidang dalam perkara pidana nomor 162 garing P.Sus garing 2021 garing PT KDI dalam perkara terdakwa Sahril alias Bunggo bin Koba dengan acara pembacaan putusan dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 162 garing P.Sus garing 2021 garing PT KDI demi keadilan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Badan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana disebut di bawah ini dalam perkara terdakwa nama lengkap Sahril alias Bunggo bin Koba, tempat lahir di Baula, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Puskesmas Desa Baula, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, agama Islam, pekerjaan petani, garing pekebun. Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 28 Mei 2021 hingga saat ini. Pengadilan negeri tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Oktober 2021 nomor 162 garing P.Sus garing 2021 garing PT KDI tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Penunjukan pantera pengganti nomor 162 garing P.Sus garing 2021 garing PT KDI tanggal 15 Oktober 2021. Penetapan nomor 162 garing P.Sus garing 2021 garing PT KDI tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang. Menimbang bahwa terdakwa dimasangkan tadi dakwa dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut. Dakwaan ke-1 yang pada pokoknya sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, atau kedua yang pada pokoknya sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan membaca penuntutan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 27 September 2021 yang pada pokoknya terdakwa dituntut sebagai berikut. Nyatakan terdakwa Sahril alias Bunggo bin Koba telah terbukti secara sah dan menjalankan bersama melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sejumlah 1 miliar rupiah yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Dan barang-barang bukti bagaimana dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 buah handphone merek Nokia warna hitam dirampas untuk negara, dan 4 menerbangkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 September 2021 nomor 147 garing P.Sus garing 2021 garing PNKKA yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Sahril alias Bunggo bin Koba telah terbukti secara sah dan menyatakan bersama melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman,
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Jika menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, barang-barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, dirampas untuk negara. 6. Membebankan pada terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp7.500. Telah membaca 1 akta permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 28 September 2021 terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 September 2021 nomor 147/Pitsus/2021/PN KKA. Nomor 2. Relas pemberitahuan permintaan banding pada penuntut umum. Jika akta permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 29 September 2021 penuntut umum telah mengajukan permintaan banding. 4. Relas pemberitahuan permintaan banding pada terdakwa tertanggal 29 September 2021. 5. Akta penerimaan memori banding tertanggal 4 Oktober 2021 yang diajukan oleh terdakwa. 6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding nomor 147/Pitsus/2021/PN KKA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 12 Oktober 2021 yang ditujukan masing-masing kepada penuntut umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan ini. Menimbang bahwa permintaan banding oleh terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Kolaka nomor 147/Pit.Sus/2021/PN KKA tanggal 27 September 2021 telah diajukan pada tanggal 28 September 2021. Sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa setelah mempelajari majelis hakim dan tingkat banding merasa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan dari resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 September 2021 nomor 147/Pit.Sus/2021/PN KKA. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut di bawah ini. Menimbang bahwa alasan keberatan di dalam memori bandingnya terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa putusan pidana tersebut sangat jauh dari rasa keadilan dan dipandang tidak dijatuhkan dengan memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, hal mana tergambar dari adanya disparitas putusan atau ketimpangan yang nyata, yaitu A. Perkara Subhan Lahi bin Haji Abdullah dengan nomor putusan 48/Pit.Sus/2019/PN KKA tanggal 2 Mei 2019 dengan barang bukti seberat 53,93 gram diputus 5 tahun 3 bulan. B. Perkara Faisal alias Pakem bin Saripudin dengan nomor putusan 180/Pit.Sus/2019/PN KKA tanggal 31 Oktober 2019 dengan barang bukti seberat 51,43 gram diputus 5 tahun 3 bulan. Bahwa dalam perkara akuo jaksa penuntut dalam melakukan proses peradilan telah melanggar hukum acara sehingga berdampak sangat fatal terhadap terdakwa atau banding yang mana terdakwa atau banding telah dikriminalisasi secara hukum yang mana terdakwa merupakan pengguna sebagaimana dalam kategori pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun dipaksakan untuk dibuktikan sebagaimana dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang oleh karena pernyataan alasan keberatan dari terdakwa tersebut tidak disertakan bukti-bukti yang sah tentang putusan dimaksud sehingga tidak dapat diketahui tentang apakah perbuatan yang didakwakan dan apa yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut sama dengan perkara akuo. Oleh karena itu menurut majelis hakim tingkat banding keberatan terdakwa tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak. Menimbang sesuai dengan alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti tersebut ternyata kesimpulan majelis hakim tingkat pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sudah tepat dan benar. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1. Dengan demikian berdasarkan
fakta hukum tersebut juga telah tersebut membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif satu yang didakwakan oleh umum. Oleh karena itu kesimpulan dan pendapat majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti adalah sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, karena itu patut dipertahankan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 September 2021 nomor 147 garing P.Sus garing 2021 PN-KKA yang dimintakan banding tersebut harus sudah dikuatkan. Menimbang bahwa terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan pasal 21 yaitu pasal 27 ayat 1 dan 2 dan pasal 193 ayat 2 huruf B KUHP. Dari hasil pemeriksaan tidak terdapat adanya alasan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan terdakwa telah serta sedang menjalani penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini. Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili: 1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 September 2021 nomor 147 garing P.Sus garing 2021 garing PN-KKA yang dimintakan banding tersebut. 3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh kami di Tayanto SHMH sebagai Hakim Ketua, Cipta Sinuraya SHMH dan Mulyadi SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Ahmad Rifai Salah SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh penuntut umum maupun terdakwa garis miring pada saat hukumnya. Baik, dengan demikian maka persidangan dengan acara pembacaan putusan dalam perkara terdakwa Syahril alias Pungdu bin Baba dinyatakan selesai dan selanjutnya sidang ditutup. Hadirin dipersilakan berdiri. Yang mulia Majelis Hakim berkenan meninggalkan ruang sidang.